Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Chenia Amelia. Jadi sesuai dengan judul bahwa video kali ini akan membahas tentang Q&A part yang kedua. Tema Q&A part yang kedua ini masih sama dengan tema Q&A part yang pertama kemarin, yaitu masih membahas tentang dunia per-YouTubean. Nah, sebelum aku mulai videonya, aku mau minta tolong dulu sama teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa subscribe. So, di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang udah teman-teman kirim waktu itu. Jadi, dimulai dulu dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Olivia Rahma. Kak, menurut kakak lebih baik tema YouTube-nya satu, misalnya beauty, atau ada beberapa tema, misalnya beauty, Shopee haul, dan lain-lain. Soalnya takut gitu kalau random, malah nggak ada yang tertarik sama konten YouTube-nya. Oke, di sini menurut aku, untuk menentukan tema itu harus disesuaikan dulu dengan passion kita, supaya kita bisa menguasai apa yang kita sampaikan. Nah, contohnya channel aku, mungkin kalau teman-teman bisa perhatiin, itu channel aku isinya temanya random banget. Ada tentang Shopee haul, room decor, DIY, tentang motivasi, dan sedikit informasi tentang YouTube. Jadi menurut aku jangan takut dulu orang bakal tertarik sama konten kita atau enggak. Yang penting kita harus bikin konten yang bermanfaat terlebih dahulu untuk orang lain. Dan yang paling penting kontennya disesuaikan dengan passion kita masing-masing. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Dianobi. Aku mau tanya nih Kak, setiap video-video Kacen di YouTube kok bisa banyak banget yang nonton? Itu caranya gimana ya? Apa ada yang harus disetting? Atau gimana Kacen? Tolong dimasukkan ke Q&A-nya ya. Menanggapi dari pertanyaan ini, siapa bilang setiap video-video yang aku upload ke channel aku itu selalu banyak views-nya? Kalian bisa lihat sendiri, dari total 50 video yang udah aku upload dari awal aku bikin channel hingga sekarang, itu ada sekitar 5 atau 6 video yang bahkan views-nya itu nggak mencapai 10.000 views. Nah, tapi memang ada juga 4 video aku yang bahkan udah mencapai 1 juta views lebih. Jadi itu semua menurut aku sih karena minat penonton ya guys. Jadi kalau misalnya orang-orang tertarik dengan konten kita, ya mereka pasti akan mengklik video kita itu supaya mereka tonton. Jadi menurut aku, banyaknya subscriber itu nggak menjamin setiap video-videonya tuh bakal banyak yang nonton. Nah, terus apa harus ada yang disetting atau enggak? Aku itu cuman setting yang kayak umum-umum aja sih, misalnya judul. Nah, aku bikin judul itu disesuaikan dengan konten yang aku bahas saat itu. Misalnya nih, tentang dekorasi kamar kosan. Aku pasti bikin judulnya itu dekorasi kamar kosan, terus nanti ditambah lagi dengan embel-embel kamar kosan yang estetik. Ya intinya kayak kita mencari di Google, misalnya kita kayak nyari room tour gitu kan. Nah, itu kan pasti keluar pembahasan yang berkaitan dengan room tour. Nah, begitu juga dengan YouTube. Jadi YouTube itu ketika kita mencari sesuatu, ketika kita mengetik sesuatu, jadi video-video yang tampil itu juga sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Jadi kalau bisa sih bikin judul itu yang mudah dicari sama orang aja. Selain aku nyeting judul, aku itu juga menyeting tentang kata kunci atau tag, terus aku juga men-setting tentang description box-nya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, di sini pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima aku gabung atau aku bahas menjadi satu karena pertanyaan itu kayak berkaitan gitu. Pertanyaan yang ketiga itu dari Midiana Ana. Pertanyaannya adalah penghasilan terbesar di YouTube berapa Mbak? Terus pertanyaan yang keempat itu dari It's Mia Virginia. Gaji per bulan berapa paling sedikit yang pernah kakak dapat? Nah, dan pertanyaan yang kelima dari Ajeng Ardani. Total pendapatan channel kakak dari awal dimonetisasi hingga sekarang udah berapa banyak? Jadi aku bakal bahas dulu dari penghasilan terbesar aku selama di YouTube. Jadi penghasilan terbesar aku itu ada di bulan April 2020 kemarin, yakni Rp14.060.679. Itu yang paling besar. Nah, lanjut ke gaji per bulan yang paling sedikit, itu ada di bulan Desember 2019, itu kayak awal-awal aku dimonetisasi, yakni sebesar Rp5.210.063. Dan terakhir, total pendapatan aku dari awal monetisasi hingga sekarang, jadi karena channel aku itu udah 5 bulan dimonetisasi, yakni dari bulan Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020. Jadi total keseluruhan selama 5 bulan dimonetisasi itu adalah Rp41.982.785. Terus di sini aku juga pengen bahas sedikit nih guys tentang gaji YouTube. Jadi kita bisa melihat pendapatan itu dari dua akun, yakni dari dashboard YouTube dan yang kedua itu dari akun Google AdSense. Nah, pendapatan di dashboard YouTube itu hanyalah estimasi aja. Jadi pendapatan real kita itu adalah saldo yang ada di akun Google AdSense. Jadi misalnya gini, teman-teman bisa lihat sendiri nanti pendapatan aku dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret yang ada di dashboard YouTube itu adalah Rp10.809.589. Tapi setelah laporan pendapatan bulan Maret masuk ke Google AdSense tanggal 12 April kemarin, ternyata yang masuk nggak sesuai dengan yang di dashboard YouTube. Yang masuk ke saldo AdSense adalah Rp10.400
Rp496.422. Jadi kita bisa lihat bahwa ada perbedaan sekitar 300 ribuan gitu. Ini bisa aja disebabkan karena ada beberapa tayangan yang mungkin perhitungannya itu keliru. Makanya YouTube itu butuh waktu untuk melaporkan pendapatan kita ke akun Google AdSense. Sesuai dengan apa yang udah aku bahas di video gaji YouTuber pemula, bahwa pendapatan kita itu masuk ke Google AdSense itu sekitar tanggal 11 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Jadi contohnya gini, pendapatan aku dari tanggal 1 sampai 28 Februari kemarin, itu laporannya baru masuk ke akun Google AdSense sekitar tanggal 11 sampai tanggal 15 di bulan Maret. Dan begitulah seterusnya. Kesimpulannya di sini, pendapatan kita yang ada di dashboard YouTube itu hanyalah estimasi, dan pendapatan asli kita itu ada di saldo Google AdSense. Jadi bisa aja gaji kita yang ada di saldo Google AdSense itu malah lebih kecil daripada estimasi pendapatan di dashboard YouTube, atau juga sebaliknya, malah lebih besar daripada estimasi yang ada di dashboard YouTube. Nah, contohnya bisa kalian lihat itu pada bulan Desember dan bulan Januari. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa pendapatan aku di dashboard YouTube estimasinya adalah Rp5.100.239. Sedangkan ketika sudah masuk ke Google AdSense itu gajinya adalah Rp5.210.063. Nah, jadi ada perbedaan sekitar 100.000, malah lebih naik gitu kan. Begitu juga dengan gaji yang di bulan Januari. Kalau di estimasi pendapatan dashboard YouTube-nya itu gajinya adalah Rp6.537.344. Sedangkan ketika sudah masuk ke saldo Google AdSense malah pendapatannya itu juga naik sekitar 100.000, itu jadi Rp6.613.204. Nah, next selanjutnya masuk ke pertanyaan yang keenam dari Husno Widat. Kak, gimana cara masukin kata kunci di YouTube yang kontennya itu nggak selalu tentang satu konten aja? Nah, jadi kata kunci atau tag yang selalu aku masukin ke video-video aku selama ini, itu aku sesuaikan dengan konten yang aku bahas di video yang mau aku upload saat itu juga. Misalnya nih, aku bikin konten saat itu tentang room tour. Jadi kata kunci yang aku masukkan itu seputar tentang room tour ataupun dekorasi kamar. Contoh, kata kunci yang pertama itu adalah room tour. Terus kata kunci yang kedua, dekorasi kamar. Kata kunci yang ketiga, makeover kamar. Kata kunci yang keempat, makeover kamar kosan. Kata kunci yang kelima, kamar kosan. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa kata kuncinya itu sesuai dengan konten yang aku upload saat itu. Nah, satu contoh lagi kayak konten yang aku bahas sekarang itu konten tentang Q&A. Nah, jadi konten Q&A ini ketika aku mengupload nanti, itu kata kunci yang akan aku cantumkan adalah seputar Q&A atau apa-apa aja yang aku bahas di Q&A part yang kedua ini. Jadi misalnya kata kunci yang pertama itu adalah Q&A, kata kunci yang kedua gaji YouTuber pemula, karena di video ini aku ada ngebahas tentang gaji YouTuber pemula. Kata kunci yang ketiga tema YouTube, kata kunci yang keempat YouTuber pemula, dan lain-lain. Jadi semua kata kunci atau tag yang aku gunakan setiap aku mengupload video-video aku selama ini, aku sesuaikan dengan konten yang aku bawa di video yang mau aku upload saat itu juga. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ketujuh dari Mr. Lirik. Kak, dalam 1 tahun kita tidak bisa ngejar target 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Itu gimana, Kak? Setahu aku, kalau misalnya dalam 12 bulan itu kita nggak bisa mencapai yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu artinya channel kita nggak akan bisa masuk ke tahap peninjauan monetisasi. Karena apa? Karena persyaratan dari YouTube itu kita harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang itu selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Contohnya gini, misalnya kita udah bikin channel dari bulan Januari 2014, terus dari bulan Januari, Februari, Maret di tahun 2014 itu kita udah mengupload beberapa video. Nah, dari beberapa video yang udah kita upload, kita itu udah mendapatkan 100 subscriber dan 200 jam tonton misalnya. Namun di bulan April, Mei, Juni di tahun 2014 itu kita malah nggak upload video lagi sama sekali. Jadi kayak vakum gitu. Nah, otomatis kan kita nggak bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton dalam waktu 1 tahun itu kan. Akhirnya channel kita nggak bisa masuk ke tahap peninjauan monetisasi. Terus seiring berjalannya waktu, misalnya pada bulan Februari tahun 2019, kita pengen aktif lagi nih di dunia per-YouTubean. Kita mulai lagi upload video pada bulan Februari 2019 itu. Itu perhitungannya dari video pertama kali yang udah kita upload setelah kita vakum, yakni dari bulan Februari 2019 hingga 12 bulan berikutnya, yakni bulan Februari 2020. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-8 dari Nashiwa Natania Febrina. Kak, aku mau tanya dong, kan aku baru aja memulai
channel YouTube dan aku bingung kenapa video aku nggak ada di pencarian ya. Ya memang sih subscribernya baru sedikit dan yang like juga sedikit. Apa ada kaitannya dengan subscriber dan like yang sedikit Kak? Tolong dijawab ya Kak, karena aku pengen tahu. Nah jadi gini guys, jadi setahu aku memang video-video yang masuk ke kolom pencarian itu adalah video-video yang memang paling banyak diminati oleh orang-orang. Entah mungkin itu karena viewsnya banyak, entah mungkin itu karena like di videonya itu banyak, ataupun karena komentar-komentar di videonya itu yang banyak juga. Jadi kalau misalnya video kita itu kurang diminati orang, misalnya kayak viewsnya sedikit, yang like juga nggak ada, yang komen juga nggak ada, itu kayak sedikit banget kemungkinan video kita bisa ada di kolom pencarian. Tapi kalau misalnya konten kita itu langka dan nggak banyak orang yang bikin konten yang kayak kita bikin itu, ketika orang-orang mencari sesuatu yang sesuai dengan konten yang kita bikin, itu bisa jadi konten kita bisa muncul di kolom pencarian. Makanya yang kayak aku bilang tadi, cobalah untuk bikin konten dan bikin judul sesuai dengan apa yang sekiranya bisa dicari oleh orang lain. Nah, terus lanjut ke pertanyaan ke-9 dari Barudak Sukabumi. Kok cepet banget Mbak di monetnya dan dapat subscribernya juga banyak? Terus kalau lihat YouTuber pemula suka saling subscribe, itu bisa dimonet nggak Mbak? Dan Mbak tadinya ikutan support sub gitu nggak? Oke, kalau masalah cepet dimonetisasi kayaknya nggak termasuk cepet deh, karena aku itu dimonetisasi itu setelah 2 bulan lebih peninjauan. Dan memang rata-rata masa peninjauannya itu ya sekitar 1-3 bulan gitu sih yang normalnya. Jadi 2,5 bulan itu menurut aku nggak terlalu cepet ya. Bahkan malah ada kok yang kayak YouTube tahun 2020 ini yang cuman 1 hari aja proses peninjauannya udah langsung demonetisasi gitu, cuman 1 hari aja. Terus kenapa subscribernya juga banyak? Ini mungkin maksudnya perkembangan subscriber aku ya, dari awal aku bikin channel sampai sekarang itu memang perkembangan subscribernya itu pesat banget. Dan ini juga banyak banget sih yang ditanyain sama orang-orang selama ini, Kak kok bisa viewsnya banyak banget, Kak kok bisa subscribernya cepet banget naiknya gitu-gitu. Jadi aku juga nggak tahu guys alasannya kenapa. Aku cuman menyajikan konten yang menurut aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau menurut aku ya wajar sih subscriber aku itu bisa banyak, karena kalian bisa lihat sendiri, ada 4 video aku yang bahkan viewsnya itu udah mencapai 1 juta lebih. Untuk menanggapi YouTuber pemula yang suka saling sub for sub itu bisa dimonetisasi atau enggak, setahu aku, YouTube itu melarang kita untuk menaikkan subscriber dengan cara curang. Dan dari awal aku bikin channel itu, aku nggak pernah ikutan yang sub for sub atau membeli subscriber atau lain-lain. Pokoknya kayak menambah subscriber dengan cara curang itu aku nggak pernah sama sekali aku lakukan. Karena apa? Karena YouTube itu ketat banget guys, kalian harus tahu itu. Jadi alasan mengapa YouTube itu butuh waktu peninjauan untuk mengecek channel kita, apakah channel kita itu benar-benar mendapatkan subscriber dan views dengan cara yang jujur. Dan asal kalian tahu, selama channel kita ada di tahap peninjauan monetisasi itu, channel kita itu ditinjau atau diperiksa oleh manusia, jadi bukan robot yang memeriksanya. Terus setahu aku, meskipun channel kita udah dimonetisasi tapi ketahuan curang atau bahkan membuat konten yang dilarang oleh pedoman komunitas YouTube, itu monetisasinya itu bisa dicabut loh guys dari pihak YouTube-nya sendiri. Jadi saran aku, mending kita itu lurus-lurus aja deh, jujur-jujur aja gitu, yang sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, supaya channel kita itu aman dari awal sampai akhir nantinya. Nah selanjutnya pertanyaan ke-10 dari Ara RZL. Kak, dikasih amplop dari AdSense-nya itu sekali waktu di awal gaji atau nanti tiap mau ambil gaji per bulan bakal dikirimi amplop AdSense lagi? Semoga dijawab, makasih Kak. Nah jadi amplop Google AdSense itu atau surat PIN Google AdSense itu hanya sekali aja dikirimnya ketika kita menerima gaji pertama, itu aja. Next ke pertanyaan yang ke-11 dari Kids Pambayun Show. Pas upload video pertama kali sudah ada berapa subscriber? Jadi pada saat awal aku upload video pada tanggal 24 Agustus 2019 itu, subscriber aku itu baru sekitar 19 orang. Aku ingat banget untuk mendapatkan 100 subscriber aja itu tuh kayak susah banget. Itu aku bisa mencapai 100 subscriber itu ketika aku udah mengupload 3 video. Jadi mungkin bagi kalian yang udah ngikutin channel aku dari awal, kalian pasti tahu banget gimana perjuangan aku dan keluh kesah aku selama di dunia YouTube itu. Nah selanjutnya pertanyaan yang ke-12 dari Gina Sullivan. Kak, kan kita bisa mendapatkan uang itu dari hasil iklan setelah dimonetisasi. Nah iklan itu otomatis masuk atau harus kita manual yang masukin dalam bentuk URL atau link? Jadi kalau masalah urusan iklan itu dimasukkan oleh pihak Google sendiri, itu kita nggak bisa ngotak-ngatik. Yang kita bisa otak-atik itu hanya penempatan iklannya saja. Misalnya kita tuh pengen iklan
iklan di awal itu ada atau enggak, terus pengen iklan kita itu ada di akhir atau enggak. Terus kita juga bisa atur kalau misalnya kita pengen ada iklan di tengah-tengah video kita. Nah, selanjutnya ke pertanyaan ke-14 dari Nurul Bayu. Kak, ngedit video pakai PC, laptop, atau HP? Jadi selama aku di YouTube, aku tuh nggak pernah ngedit video di laptop. Aku selalu ngedit video-video aku tuh di iPhone sebelum aku punya iPad. Tapi setelah aku beli iPad, aku tuh selalu ngedit video aku di iPad gitu. Nah, terus yang terakhir nih guys, ini ada yang sedikit mau aku bahas dan ini menurut aku penting banget. Oh iya Kak, channel YouTube aku lagi ditinjau monetisasi, tapi kok di video udah ada iklannya ya Kak, padahal belum dapat balasan dari pihak YouTube. Nah, terus saat itu aku udah bales, coba lihat YouTube dashboardnya, setiap videonya udah ada lambang dolar hijau apa belum? Terus dia ngebales, belum ada Kak, udah aku cek. By the way, aku mengajukan monetisasi itu baru tanggal 3 April 2020 kemarin, katanya gitu. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian, dia itu ngebales lagi, aku udah tahu Kak, kenapa ada iklan di videoku, padahal masih ditinjau. Itu karena di videoku ada musik yang berhak cipta. Musik yang kupakai itu adalah lagu Blackpink, dan Blackpink itu dari agensi YG Entertainment yang mengklaim lagu tersebut berhak cipta atas nama mereka. Jadi iklan di videoku itu akan menghasilkan uang, tapi di atas namakan YG Entertainment, dan uang tersebut gak akan masuk ke akunku, melainkan masuk ke akun YG Entertainment karena musik yang berdasarkan hak cipta mereka. Kalau nggak salah sih gitu, tapi aku mau nanya Kak, apa videoku bisa dimonetisasi? Memang kalau misalnya konten kita itu ada hak cipta atau kena klaim hak cipta atau istilahnya kayak copyright gitu, itu memang hasil monetisasinya itu nggak akan masuk ke akun kita, tapi malah masuknya ke akun yang mengklaim itu. Makanya ketika aku lagi tahap peninjauan monetisasi kala itu, aku tuh bener-bener selektif banget dalam memilih konten dan selektif banget dalam memilih lagu. Pokoknya waktu itu aku selalu berusaha supaya konten-konten aku itu bebas copyright atau klaim hak cipta, dan satu hal lagi yang aku lakukan adalah menghapus semua komentar-komentar spam yang masuk ke YouTube channel aku. Jadi aku membersihkan channel aku dari semua pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa menyebabkan peninjauan monetisasi aku itu gagal gitu loh. Nah, bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta, bagaimana cara menghapus komentar-komentar spam, itu kalian bisa lihat aja nanti di video-video YouTuber yang memang membahas tentang tutorial bagi para YouTuber-YouTuber pemula. Itu banyak banget sih YouTuber-YouTuber yang membahas itu semua, kalian nanti bisa cari aja. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu sesi Q&A part yang kedua kali ini dengan tema YouTube. Bagi kalian yang pengen aku bikin sesi Q&A lagi, kalian komentar di bawah ya untuk sesi selanjutnya itu temanya tentang apa. So, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!